Halo, kali ini kita akan membahas alur cerita film drama Korea yang sudah ditunggu-tunggu, yakni The Glory season kedua. Sebelum menuju ke sana, saya akan sedikit mereview kembali drama ini di season pertama, di mana Dong-eun telah berhasil membalaskan dendamnya kepada Pak Kim dan juga Myung-oh. Selanjutnya, Yo-jang juga setuju membantu Dong-eun untuk membalaskan dendamnya setelah Dong-eun memperlihatkan luka-luka yang ada pada tubuhnya. Dan di akhir season pertama, Yeonjin yang mulai mencari tahu tentang rencana Dong-eun telah berhasil membobol kamar apartemen milik Dong-eun. So, rencana apa lagi yang akan dilakukan Dong-eun di season kedua ini? Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke episode pertamanya. Episode pertama diawali dengan flashback sebelum Myung-oh tewas, di mana dia mulai mengancam teman-temannya dengan informasi tentang kasus Yoon Son-hye yang dia dapat dari Dong-eun. Ancaman pertama diberikan kepada Sarah yang terlibat di kasus kematian So-hye karena dia kabur dan tidak lapor polisi saat So-hye jatuh dari gedung. Namun Sarah langsung menutup telepon dari Myung-oh itu. 신고를 왜 해? 본드 불러갔는데. 아 바빠. 끊어. 바빠 죽. 와 존나 뻔뻔해. Kini giliran Jae-jun, di mana Jae-jun juga terlibat karena memberi alibi buat Yeonjin dalam kasus So-hye. Myung-oh meminta uang dalam bentuk Bitcoin sebagai jaminan agar dia tutup mulut. 병신 새끼가 뭐라는 거야? 지갑 주소 보냈다 재준아. 48시간 안에 입금하자. Selanjutnya kepada Hyejong, Myung-oh mengatakan bahwa dia terlibat karena dia pergi ke sekolah So-hye saat So-hye meninggal. Tapi khusus Hyejong, dia memintanya kabur bersama ke Rusia karena Myung-oh menyukai dirinya. Tapi jelas saja Hyejong menolaknya. 내가 패드 비번 깐 것도 너밖에 없고 나 너 좋아했다고! 쭉! Myung-oh yang sudah merasa di atas angin juga menelepon Dong-eun dan mulai mengancamnya jika tidak memberikan name tag milik Yeonjin yang menjadi bukti kematian So-hye. 뭔 죄가 있는데? 사지를 찢어 죽여도 싼 죄. 5대1로 당하고도 살아남았는데. 무운을 빌어. Karena gagal mengancam Dong-eun dan mendapatkan name tag milik Yeonjin, Myung-oh akhirnya berencana untuk menemui dan memancing Yeonjin agar dia mengatakan hal yang sebenarnya tentang kematian So-hye. Dan Yeonjin pun setuju untuk bertemu dengan Myung-oh. 궁금하다. 네가 보자니까. 11시쯤 어때? Selanjutnya scene kembali ke masa sekarang dan berpindah ke apartemen Dong-eun, di mana Yeonjin sudah berhasil masuk dengan merusak kuncinya. Yeonjin sangat terkejut karena suaminya tiba-tiba masuk ke dalam dan berada di hadapannya. Do-young menanyakan kebenaran perundungan kepada Dong-eun dan juga kematian So-hye kepada Yeonjin. Yeonjin hanya mengatakan kepada Do-young bahwa hubungan antara dirinya dan Dong-eun memang buruk dan dia memilih pergi meninggalkan Do-young di kamar apartemen Dong-eun. 했다는 건 그년 얘기고 그냥 사이가 안 좋았던 거야. 먼저 갈 테니까 불만. Dong-eun sendiri yang sedang berada di apartemen Yeojang menonton pertemuan mereka dari CCTV yang dia pasang di kamarnya. Dan sejak kamar apartemennya berhasil diketahui oleh Yeonjin, Dong-eun mulai tinggal bersama Yeojang. Dan jangan ditanya Yeojang senang atau tidak, yang jelas harapannya selama ini mulai terkabul. 손님 방을 아직 못 꾸몄어요. 오늘은 내 침대 쓰고 내일 침대 보러 가요. 저기가 내 방이에요? Di scene selanjutnya, Sarah yang sedang panik mencoba menelepon Jae-jun. Sarah takut kasus narkobanya bakal terungkap karena polisi akan segera menginterogasinya mengenai kematian Myung-oh. Namun Jae-jun harus segera menutup teleponnya karena ada seseorang dari kepolisian yang juga datang menemuinya untuk menanyai tentang kematian Myung-oh. 짜증 나나 지금. 너 전화 왔어? 난 다음 주인데 너 조사 언제야? 난 오늘 왔나 보다. Dalam wawancara bersama polisi itu, Jae-jun mengarahkan penyelidikan kepada Do-young karena Do-young juga terus mencari Myung-oh sebelum Myung-oh menghilang. Setelah Yeonjin berhasil membobol kamar apartemennya, Dong-eun mendatangi Yeonjin di kantornya dan mengajaknya berbicara berdua. Dalam pembicaraan mereka terlihat bahwa Yeonjin sudah mengetahui banyak hal tentang Dong-eun, tapi hal itu ditanggapi Dong-eun dengan tenang. Dong-eun mulai mengancam akan mengekspos video saat Yeonjin membobol kamar apartemen miliknya ke internet. Namun Yeonjin tidak bergeming karena dia tahu pasti akan lolos dari tuduhan itu. 올려. 주워 써서 올리라고. 빠져나갈 방법 100만 가지니까.
그래? Dan Dong-eun pun melanjutkan dengan memberikan bukti-bukti kekerasan yang terjadi pada dirinya pada saat di SMA. Dan dia menyuruh Yeonjin untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya ke polisi. Dengan begitu Dong-eun akan mengampuni dirinya dan tidak melanjutkan balas dendamnya. Namun, Yeonjin malah meremas bukti-bukti yang diberikan Dong-eun dan mengancam balik akan membunuh Dong-eun dengan caranya. 그 벌 나한테 받잖아? 그럼 더 세게 받아 박연지. 난 지옥 갔던 내 18년을 다 소급해서 받을. Di tempat lain, dari foto yang dia dapatkan dari kamar Dong-eun, Do-young semakin yakin bahwa Ye-sol adalah anak dari Jae-jun. Di saat yang bersamaan, sekretarisnya masuk untuk memberitahu Do-young bahwa kepolisian akan mewawancarainya sebagai saksi hilangnya Myung-oh. Dan sekretaris itu juga memberikan flash disk dari Myung-oh yang setelah dibuka oleh Do-young berisi informasi perselingkuhan antara Yeonjin dan Jae-jun. 언니네 대표님 와이프가 존나 떡치는 새끼 누군지 내가 아니까 그 새끼 이름 인터넷에서 보고 싶지 않으면 당장. Dan saat Do-young sampai di rumah, dia semakin yakin akan perselingkuhan itu saat dia menyadari bahwa barang-barang yang dimiliki Yeonjin berasal dari butik milik Jae-jun. Yoo-jung yang senang Dong-eun tinggal di rumahnya membuatkan tenda di dalam rumah yang penuh dengan lampu untuk Dong-eun beristirahat. Namun dia lupa kalau kamar Dong-eun itu berada di lantai 2 apartemennya. 보이스카웃이었지만 하지 말자. 2층에다 조립할 생각은 안 한 거예요? 조립한 상태로 옮기기 힘들 텐데 뭐 그런 생각. Setelah itu, Yoo-jung mengajaknya makan malam romantis di halaman rumahnya. Di sana, Dong-eun berterima kasih kepada Yoo-jung telah menerimanya tinggal di apartemen milik Yoo-jung. Berpindah ke Yeonjin, Jae-jun, Sarah, dan Hyo-jung. Mereka sedang membicarakan kasus hilangnya Myung-oh. Kasus Myung-oh yang menjadi penyelidikan ke arah narkoba membuat Sarah marah kepada Ye-jung karena Ye-jung lah yang melaporkan hilangnya Myung-oh ke polisi. Jae-jun mencoba untuk menenangkan Sarah yang sedang menjambak rambut Hae-jung karena masalah narkoba adalah kesalahan Sarah sendiri. 나약은 네 탓이다. 이제는 왜 오자죠? Percakapan mereka berlanjut saat Sarah membahas mengenai pertanyaan Myung-oh kepada dirinya tentang kasus Yeon So-hee. Ternyata Myung-oh melakukan hal yang sama kepada Jae-jun dan Hae-jung, walau dengan pertanyaan yang berbeda. Yeonjin sedikit terkejut saat pembahasan tentang Yeon So-hee mengarah ke dirinya sebagai pelaku. Dan Jae-jun yang memang ikut serta membuat alibi tentang kematian So-hee mencoba untuk membantu Yeonjin dengan mengatakan dia dan Yeonjin sedang bersama saat kejadian. Dan saat Hye-jung bertanya tentang pertanyaan apa yang dikatakan Myung-oh kepada Yeonjin, Yeonjin hanya tertawa kemudian pergi. 니네 완전 돌았구나. 여시나 먹어. Selanjutnya, scene dibawa ke masa lalu saat Dong-eun ingin membuka kasus meninggalnya Yeon So-hee dengan memberikan bukti-bukti ke kantor polisi. Namun, polisi tidak melakukan penyelidikan karena Pak Shin, teman dari ibu Yeonjin, sudah mengubah kasus itu menjadi kasus bunuh diri. Dan barang bukti sudah diberikan kepada ibu Yeonjin. 화면에서 얼굴 자주 봤을 것 같아. 이건 태워야겠다. Scene kembali ke masa sekarang saat Dong-eun sedang diinterogasi oleh seorang detektif yang menangani hilangnya Myung-oh. Dong-eun menjelaskan bahwa Park Yeon-jin terlibat dalam kasus hilangnya Myung-oh. Namun, detektif menyebut hal itu adalah tuduhan palsu karena tidak ada barang bukti. 증거도 제가 찾나요? 이렇게 제보도 드렸는데. 이런 제보 중 99%는 무고거든요. 무고도 중대 범죄 중 하나고. Yeonjin yang sadar bahwa dia adalah pelaku pembunuhan So-hee, dia kembali mencoba menemui kepala polisi teman ibunya, yakni Pak Shin. Dia menanyakan name tag-nya yang menjadi barang bukti kematian So-hee. Yeonjin takut akan ada saksi baru yang akan memperburuk situasinya. Pak Shin menjelaskan bahwa barang bukti itu sudah diberikan dan dihancurkan oleh ibunya. Dan dia telah mengubah kasus So-hee menjadi kasus bunuh diri. 당장 재수사가 들어간다고 쳐도 자살로 종결된 죽었다 깨어나도 못 뒤집어. 대체 뭐가 문제야? 아, 그 얘기 듣고 싶어서 온 거잖아요, 저. Di scene selanjutnya, Yoo-jung pergi menemui ibunya di rumah sakit. Yoo-jung meminta izin ibunya untuk membantu temannya membalas dendam. Ibunya yang teringat dengan kejadian yang menimpa ayah Yoo-jung mengizinkannya untuk membantu temannya membalas dendam asalkan tidak sampai tertangkap. 맹목적인 선의와 윤리는 허울뿐인 영광. 엄마 네가 아빠 닮았다고 생각했는데 이제 보니 아니야. 그거 엄마 피거든. 돕고 싶니? Selanjutnya, Dong-eun sedang berada di rumah perawat yang sering membantunya. Dia meminta laporan insiden So-hee yang dititipkannya ke perawat itu.
Saat ditanya dari mana dia mendapatkan laporan itu, Dong-eun menjelaskan bahwa dia mendapatkan secara tidak sengaja dari Ibu Sohee di rumah sakit. Ibu Sohee mengetahui bahwa pembunuh anaknya adalah Park Yeon-jin dan kawan-kawan. Namun tidak ada yang bisa membantu dirinya saat itu. Dari pertemuan itulah Dong-eun berjanji pada Ibu Sohee untuk membalaskan dendam anaknya. 그 사건 기록 저 주세요 했죠. 소희 데려오겠다고요, 집으로. 해보겠다고요. Di scene terakhir, Dong-eun kembali ke apartemen lamanya untuk mengambil foto-foto yang ditempel di dinding apartemen. Setelah selesai mengumpulkan semua foto itu, dia baru menyadari bahwa ada satu foto yang hilang, yakni foto dari suami Hyunam. Dan benar saja, saat Hyunam sudah berada di tempat biasa bertemu dengan Dong-eun, Yeon-jin tiba-tiba muncul di depannya. 내려요, 아줌마. 사람 잘못 보신 것 같은데. Dan episode pertama ini pun berakhir. So, apa yang akan terjadi pada Hyunam dan apakah rencana Dong-eun akan gagal dengan tertangkapnya Hyunam? So, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Bye-bye.